12 atau malam 12 Al-Muharram, karena sebagian menganggap Asyura pada hari Selasa kemarin dan ada sebagian menganggap pada hari Rabu. Maka setelah terbenam matahari, ada sebagian berada di tanggal 11 Al-Muharram dan ada di tanggal 12 Al-Muharram. Itu sebenarnya tidak terlalu dijadikan perbedaan yang mendalam. Yang jelas, siapapun yang berniat ketika di hari Selasa kemarin dan hari Rabu itu berkeyakinan itu tanggal 10, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran. Yang penting kita beramal dulu. Beramal dulu, kita meyakini bahwa itu hari Asyura, hari Selasa atau hari Rabu, maka untuk ganjarannya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang sibuk kita dengan apakah ini Asyura, apakah ini kok berbeda, tetapi kita lalai mengamalkannya. Yang penting kita amalkan, kita yakini hari Selasa misalnya atau di hari Rabu, maka yakinilah Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan yang telah dilakukan oleh hamba-hambanya. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi kita menjelaskan dari sahabat yang mulia Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwasanya barang siapa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa Asyura 10 Al-Muharram, yukaffiru as-sanata al-madiyah, yukaffiru as-sanata al-madiyah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya setahun yang lalu. Al-Imam An-Nawawi dalam Minhaj Syarah Muslim menjelaskan dosa-dosa yang diampuni adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar itu butuh taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meminta ampun kepada Allah, dengan berazam tidak mengulanginya kembali, dan mengiringinya ada penyesalan di dalam hati, dan mengiringinya dengan berbuat baik kepada Allah, karena amalan baik itu akan menghapus tamhuha, akan menghapus keburukan, Adapun itu terhadap Rabbuna Jalla wa Ala, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Adapun terhadap manusia, maka kita harus minta maafnya, minta ridhonya. Jangan sampai kita di hari kiamat membawa dosa zalim terhadap saudara kita, karena kezaliman akan menjadi zulumatul yaumal qiyamah, kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Itu yang dikhawatirkan oleh orang dahulu. Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam sangat khawatir dengan kezaliman. Kenapa? Ketika beliau menjelang wafatnya bertanya kepada sahabat, adakah di antara kalian yang pernah dizalimi oleh Nabi? Maka salah seorang mengatakan bahwasanya dia pernah kena cambuk atau kena pukul oleh Nabi, dan Nabi pun tidak mengetahui, itu tidak sengaja di suatu peristiwa perang atau yang lainnya. Kalau tidak salah itu sahabat Uqasyah yang mengatakan bahwasanya dia pernah dizalimi oleh Nabi dengan pukulan. Lalu para sahabat yang lain ingin menggantikan, itu dia yang dipukul, jangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu di bagian itu ya Rasulullah, ketika itu aku kelihatan tidak memakai baju. Nabi angkat. Akhirnya dia mendekat, maka dipeluknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diciumnya badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diinginkan, kedekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita yang banyak dosa, yang banyak ghibah, yang banyak menghancurkan kehormatan saudara kita? Maka sudah selayaknya bagi kita untuk meminta maaf. Tidak salah. Ada terkadang dia bercanda seperti Syekh Abdul Razak hafizallahu taala di dalam kampus, di darsnya, di kelas, ada nama yang aneh. Ketika mengambil absen, dipanggil lalu ditertawakan, semacam diremehkan nama tersebut. Lalu orang satu kelas tertawa. Kemudiannya Syekh mendatangi mahasiswa ini, kita lupa dari daerah mana. Syekh meminta maaf, lalu berulang-ulang minta maaf sampai Syekh memberikan hadiah-hadiah agar dimaafkan.
bercanda sedikit saja. Begitulah seharusnya yang hadir pada diri kita ketika kita merasa bersalah kepada saudara-saudari kita, maka kita segera minta maaf. Jangan sampai ini kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita bawa di hadapan Allah ketika kita ditegakkan, engkau telah menggibahi si fulan, menghancurkan hormatan si fulan, begitu kaza wa kaza. Nanti semuanya akan dicatat. Lebih baik kita tahan apa dari anggota tubuh kita, lisan kita, agar kita tidak berbuat zalim kepada salah. Dan mengenai harta, hutang tidak dibayar itu kezaliman. Itu kezaliman. Lebih baik kita datangkan kalau benar-benar tidak mampu membayarnya, afwan. Maksudnya bukan dibayar dengan afwan. Ini kadang afwan dah lunas. Maksudnya kita mohon maaf, sekarang saya tidak mampu untuk membayarnya. Terus terang, insya Allah Allah mudahkan, saya akan bayar. Tetapi kalau tidak bisa, mohon dihalalkan. Gentleman. Kenapa kita gentleman ketika meminjam, tetapi ketika tidak sanggup kita lari? Nah, jadi seperti itu. Jangan sampai kita wafat dengan berbuat zalim kepada saudara kita. Bukan kita meremehkan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan lebih baik saya memikul dosa 70 bagian, maksudnya 70 dosa, tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada satu dosa kepada manusia. Karena kepada Allah kita mohon ampun, kepada Allah, Allah Maha Pengampun. Kalau sama manusia kita harus minta maaf dan redonya. Baik, itu sedikit yang bisa kita pelajari sebelum kita melanjutkan matan Al-Aqidah At-Tahawiyah. Dan sekarang kita masuk poin yang ketiga pada iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu nomor 43 di halaman 11. Mari kita sama-sama mendengarkan apa yang dibawakan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam matan aqidahnya. Tafadhal. Ya, tafadhal. Nomor 43 halaman 11. Berkata penulis, semoga Allah merahmatinya, halaman 11 poin 43. Baik, Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimallahu ta'ala menyebutkan di dalam matan Al-Aqidah At-Tahawiyah selanjutnya, wa kullu da'wan nubuwati ba'dahu faghayyun wa hawa. Setiap yang mengaku mengklaim bahwa dia adalah seorang nabi setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, faghayyun, maka itu adalah kesesatan, wa hawa, dan mengikuti hawa nafsu. Dijelaskan di sini, siapapun dia setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, lalu dia mengatakan dia dakwah nubuwati, mengaku dia seorang nabi, maka kata Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, faghayyun, itu pastilah kesesatan, wa hawa, dan mengikuti hawa nafsu. Di pertemuan kita sebelumnya, alhamdulillah kita telah bahas bahwasanya wa annahu khatamun nabi, bukan khatamun nabi, khatamun anbiya. Beliau juga penutup para nabi, wa imamul al-qiya, imamnya orang bertakwa, wa sayyidul mursalin, penghulunya para rasul, wa habibur rabbil alamin, dan kekasih Rabb alam semesta. Yang kita koreksi kemarin, bukan habib. Habib muhabbah, tingkatan yang di bawah. Sebenarnya itu adalah khullah, Khalilur Rahman, Khalilullah, yang tingkatan cinta yang tertinggi. Di sini kita mengkoreksi. Setiap selain kitab Allah dan hadis Nabi SAW boleh kita koreksi, karena dia ulama yang ada benar ada salahnya, dia tidak maksum. Dia mengatakan di sini Habibu Rabbul Alamin, kekasih Allah, tetapi mahabbah tingkatan yang masih ada cinta yang lain.
Adapun mahabbah, khullah, khalil itu tingkatan tertinggi. Jadi kita koreksi sedikit, sah-sah saja karena kita bawakan dalilnya juga. Seandainya aku boleh mengambil khalil, wattakhizu yattakhizu, aku akan mengambil Abu Bakar menjadi khalil, tetapi Allah menjadikan aku khalilnya, yang kita bawakan hadis yang di pekan yang lalu. Kemudian ayat yang telah kita bahas, kita sampaikan juga di majelis kita ini, bahwasanya dalam surah Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala pada bagian walakinar rasulullah wa khataman nabiyyin, bahwa dia adalah seorang rasul dan penutup para nabi. Di hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, sebagaimana Imam Muslim mencantumkan hadis ini, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Jadi tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian harus juga kita yakini bahwa setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wahyu terputus. Wahyu terputus setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita boleh bahasa kita, Jibril telah pensiun membawa wahyu, tidak ada lagi wahyu. Sudah pensiun. Terakhir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-yauma akmaltu lakum dinakum, ayat yang terakhir, dan termasuk surah yang terakhir, iza jaa nasrullahi wal fath, yang orang berbondong-bondong memeluk agama Islam. Tidak ada lagi wahyu setelah itu untuk membawa wahyu dari sisi Rabbul Alamin kepada penduduk bumi. Tidak ada lagi, sudah pensiun, bahasa kita ya. Dijelaskan oleh kita mengetahui Ummu Aiman, orang yang senantiasa membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu kecilnya, dan Nabi pun setelah di Madinah sering mengunjungi Ummu Aiman radhiyallahu anha. Sering Nabi, karena dia telah merawat Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk orang yang Nabi sering mengunjunginya, mengunjungi rumahnya. Begitu juga setelah Nabi wafat, Ummu Aiman tetap dikunjungi oleh dua sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Dikunjungi, maka ketika dikunjungi baru-baru wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menangislah Ummu Aiman. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, kalau tidak Imam Muslim, Imam Bukhari. Imam An-Nawawi juga menukilkan riwayat ini di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, bahwasanya ketika Ummu Aiman menangis, disanggah oleh Umar. Ada apa gerangan engkau menangis? Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kedudukan istimewa di sisi Rabbnya? Bagaimana kedudukannya? Kita telah mengetahuinya. Untuk apa bersedih? Untuk apa menangis? Lalu Ummu Aiman mengatakan, adapun keadaan Nabi, posisinya, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama mengetahui. Yang ditangiskan, yang aku tangisi, yang aku menangis, yaitu setelah beliau wafat, hubungan kita dengan langit terputus. Hubungan kita dengan langit terputus, tidak ada lagi wahyu yang turun ke bumi. Itu yang membuat aku menangis. Tidak ada lagi wahyu yang turun ke bumi dari sisi Rabbul Alamin. Mendengar itu, dua sahabat ini, Abu Bakar dan Umar pun ikut menangis. Setelah Nabi wafat, tidak ada hubungan kita dengan langit yang senantiasa biasanya Jibril dari sisi Rabbul Alamin turun ke bumi untuk menyampaikan wahyu. Setelah Nabi wafat, tidak ada lagi Jibril bolak-balik untuk menyampaikan wahyu tersebut. Kemudian termasuk sempurnanya Islam, bahwasanya apapun kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu, apalagi ini untuk mengantarkan ke surga, semuanya sudah dijelaskan, ada perintahnya di dalam agama. Dan apapun keburukan yang akan terjadi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, karena ini adalah nubuwah. Apa salah satunya? Hadis iftirakul ummah, perpecahan umat. Nabi telah menjelaskan 1446 tahun yang lalu bahwa nanti akan terjadi perpecahan umat, akan sayatikum ikhtilafan katsira, engkau akan melihat perselisihan yang banyak. Alaikum bisunnati wa sunnah kullafar rasyidin al-mahdiyyin. Dijelaskan oleh Nabi SAW apa yang akan terjadi di umatnya. Lalu hadis Thauban yang kita ketahui bahwa umat ini memiliki penyakit wahan, yaitu hubbud dunya wa qarihatul maut.
mencintai dunia dan takut akan kematian, dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana umat ini akan mengikuti sunan-sunan ajaran-ajaran berikutnya, shibran bisibrin, sejengkal demi sejengkal, sedepa demi sedepa, sampai memasuk dalam lubang dop tetap diikuti oleh umat ini. Dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan malamnya saking jelasnya, saking terangnya, seterang siangnya. Bagaimana siangnya? Nah, begitulah ajaran ini. Dan termasuk juga keburukan yang akan terjadi di akhir zaman. Setelah Nabi, di zaman Nabi sudah dimulai, yaitu dengan munculnya nabi-nabi palsu. Dengan munculnya nabi-nabi palsu. Hadis yang berasal dari Abu Hurairah, dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, la taqumu as-sa'atu hatta yub'atsu dajjalun. Jadi disebutkan di sini tidak akan terjadi hari kiamat hatta yub'atsu dajjalun, sampai munculnya dajjal. Dajjal, pendusta-pendusta, kadzabun, yang pendusta-pendusta, qariban min salatina kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah. Jadi mereka sekitar 30 orang yang semuanya kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah, yang mereka mengaku bahwasanya dia adalah Rasul Allah. Itu 30, lebih kurang lebih 30 kata Nabi. Dan kita sedikit berkenalan siapa-siapa saja yang dinukilkan oleh para ulama, orang-orang nabi palsu tersebut. Yang pertama yang sudah mulai di zaman Nabi adalah Musailamah al-Kazzab. Musailamah al-Kazzab itu sudah ada di zaman Nabi, dan itu diperangi di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Salah satu jihadnya Abu Bakar, selain memerangi orang yang murtad, kemudian orang yang enggan membayar zakat, kemudian yang diperangi oleh Nabi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah Musailamah al-Kazzab, yang mengaku nabi, dan itu dia dibunuh oleh sebagaimana yang membunuh Hamzah di perang Uhud, Wahsy. Jadi Wahsy ingin menebus kesalahannya karena telah dia membunuh Hamzah, singanya Allah, syuhadanya, imam syuhada di perang Uhud. Lalu dia untuk menebus kesalahannya, sebagaimana dia ahli menancapkan tombak dari jauh di bidiknya, langsung kena Musailamah al-Kadzab untuk mengganti kesalahannya. Taib. Kemudian di Yaman juga muncul namanya Al-Aswad Al-Ansi. Jadi dia dibunuh di zaman Nabi SAW, sahabat yang bunuh. Jadi sahabat pergi ke Yaman, lalu diperangi oleh sahabat Al-Aswad ini. Kemudian yang ketiga yang mengaku menjadi nabi, yang dicatat oleh para ulama sepanjang sejarah, yaitu Sajjah At-Tamimiyah. Sajjah At-Tamimiyah, dia seorang wanita mengaku sebagai nabi, dan dia menikah dengan Musailamah al-Kadzab. Jadi paslah itu, nabi palsu dengan nabi palsu menikah dengan Musailamah al-Kadzab. Namun di dalam sejarah dicatat oleh para ulama, akhirnya dia bertobat kembali kepada Islam. Lalu yang keempat, Tulaihah bin Khuwailid As-Sadi. Ini di zaman Abu Bakar. Dan itu mulainya di zaman Abu Bakar. Di zaman Umar dia bertobat. Mungkin karena takut dengan Umar, atau Allah telah memberi hidayah, yang penting itu yang utama. Karena di zaman Umar itu pintu fitnah masih belum pecah, masih tertutup di zaman Umar. Di zaman Umar pintu fitnah itu belum terbuka, belum pecah. Karena apabila ada yang menyelisihi pemahaman para sahabat ketika itu yang diajarkan oleh Nabi SAW, Umar akan panggil, lupa namanya, ada seorang yang menyeleneh pemikirannya, maka dipanggil oleh Umar, diambil pelepah kurma, dipukulnya kepalanya. Bertobat nak, dipukul sama Umar. Dan akhirnya diasingkan tidak di Madinah, diasingkan ke padang pasir, karena subhat yang ada nanti menyebar, sampai dia bertobat baru boleh ke Madinah. Tetapi setelah Umar terbunuh, maka pecahlah pintu
fitnah tersebut. Pecahlah pintu fitnah, dijelaskan oleh ulama kita, Abu Nu'aim kalau tidak salah meriwayatkan dari dalam Hilyatul Auliya kalau tidak salah, setelah pintu itu pecah, bukan pintu seperti kita yang bisa diganti, yang bisa dibuka dan ditutup, tidak, tetapi pintu fitnah yang pecah ketika Umar terbunuh itu tidak bisa diganti sampai akhir zaman. Jadi mulai munculnya fitnah itu di zaman Umar terbunuh. Sampai-sampai Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika ada orang yang meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Umar masih hidup, masih disampaikan hadis diterima, disampaikan riwayat masih diterima. Tetapi setelah Umar terbunuh, maka kata Ibnu Abbas, dari siapa? Baru diteliti. Karena sudah mulai muncul pemikiran-pemikiran yang aneh-aneh. Taib. Kemudian yang kelima, Al-Mukhtar bin Abi Ubaid Ats-Tsaqafi. Jadi dia adalah seorang yang menampakkan cinta kepada Ahlul Bait, terutama dia menuntut tentang terbunuhnya Husain, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dituntutnya bagaimana ini? Bagaimana ini? Tetapi iblis bukannya dia wahyunya, karena malaikat Jibril sudah pensiun, iblis wahyu iblis yang dapat darinya, maka dia mengaku sebagai nabi. Mengaku sama itu di awal pemerintahan Abdullah bin Zubair bin Awam. Ketika itu setelah Hasan menyerahkan, ada juga pemerintahan setelah Muawiyah, Abdullah bin Zubair di apa namanya, di negeri Mekah Madinah itu apa namanya, Hijaz. Adapun yang lainnya keturunan dari Muawiyah yang berikutnya itu di Syam, dan akhirnya diperangi oleh Hajjaj bin Yusuf. Akhirnya terbunuh di dekat Ka'bah. Kemudian yang keenam, Al-Harith Al-Kadzdzab. Jadi dia muncul pada pemerintahan Khalifah Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan, dan dia langsung dibunuh, dieksekusi. Yang ketujuh yang dicatat oleh ahli sejarah, ini dia Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani dari India, karena dia lahir di Al-Qadian, sebuah negeri di India pada tahun 1840 lahirnya, berarti 1 abad yang lalu lebih kurang. Jadi dia terkenal dengan Ahmadiyahnya. Kalau banyak juga di Eropa berkembang, dan di Indonesia, di Bogor, di Semarang, daerah-daerah Jawa itu banyak Ahmadiyah. Love for all, hatred, apa bahasanya, semboyannya ada tuh. Cinta untuk semua, benci tidak ada. Ada pula semboyannya, lupa. Love for all, hatred for none. Apa tuh? Lupa bahasa Inggris. Jadi cinta, kita mencintai semuanya, kebencian itu tidak ada, kata orang-orang pengikut Ahmadiyah. Dan itu ada sampai sekarang, itu masih ada. Dan ada lagi yang nabi yang mengaku-ngaku di zaman kita ketahui beberapa tahun yang lalu, Lia Aminuddin, siapa? Lia Eden, mengaku turun Jibril kepadanya. Kemudian di Bogor Ahmad Musaddiq, apa lagi. Dan sekarang alhamdulillah sudah ditanggapi oleh MUI, Mama Gufron. Ada orang pasar, katanya sama kita cerita kan, kok aneh, setiap buka media ini terus yang muncul, katanya kan, hanya orang gila yang mau mengikuti. Nah, ini orang awam, orang pasar yang jarang belajar agama, yang mau mengikuti dia, ini orang-orang gila. Orang awam, bagaimana orang yang mempelajari agama Allah? Katanya aneh mau mengikuti, dari tampangnya saja ini udah bukan orang yang mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitulah kesesatan yang dibungkus manis oleh syaitan, sehingga ada juga yang mengikutinya. Jadi masih banyak yang jelas bahwasanya setiap yang mengklaim wa kullu da'wan nubuwati ba'dahu faghayyun fahawa wa hawa. Jadi setiap yang mengklaim, yang mengaku bahwa dia setelah kenabian dia adalah orang yang menerima wahyu, maka yakinilah itu kesesatan dan hawa nafsu semata. Itu harus kita yakini.
Ada orang yang ngaku baik di zaman apapun, maka bantah langsung, itu tidak ada. Walakinnar rasula wa khataman nabiyyin. Lalu apa tadi yang kita bawakan? La nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kita mau melanjutkan poin yang keempat, yang terakhir, cuma dilihat waktunya dilanjutkan tanggung karena akan bisa jam 8 lewat. Kalau tidak dilanjutkan, waktu masih bersisa. Jadi untuk mengisi kekosongan waktu yang tersedia, insyaallah akan kita isi dengan sedikit kenangan kita bersama guru kita, Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimallahu taala, sebagai keselingan. Karena kita lihat di media-media ada yang tidak mengenal sama sekali, setelah banyak di media bermunculan baru mengenal. Lalu dia searching kajian-kajian Ustaz. Wah, luar biasa, alhamdulillah, yang disampaikan jelas. Terus ada juga yang membenci, sebagaimana kita ketahui, bukan dari orang-orang dari organisasi lain, kelompok lain, dari yang mengaku manhajus salaf juga mencela juga dengan tuduhan-tuduhan yang nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Mentuduh yang beginilah waliyazubillah. Kemudian ada juga orang yang menganggap itu biasa, orang meninggal biasa. Kemudian ada juga yang menganggap itu adalah sebagaimana berduka, bersedih, karena ibarat seorang yang meninggal ayahnya. Maksudnya bagaimana kita, orang tua kita meninggal, itulah kesedihan kita, dan hendaknya kita mendoakannya. Dan dilihat bagaimana setelah meninggalnya terbongkarlah kebaikan-kebaikannya. Semua ustadz-ustadz di kajiannya menjelaskan, Ustadz Ahmad Zainuddin baru dibukanya sekarang, karena ustadz telah meninggal baru dibukanya, bahwasanya ketika beliau membangun pesantren, ustadz dengan jumlah yang besar, dikatakan sama ustadz jangan diberitahukan, rahasiakan, baru sekarang terbongkar. Bagaimana orang penerbit Pustaka Imam Syafi'i yang sering menerbitkan karya-karya ustadz, karyawannya diberikan fee sama ustadz, dikumpulkan, akhirnya bisa umroh. Dan masih banyak. Dan kalau berita, karena kami ada di grup 2006 Minhajus Sunnah, itu cerita-cerita itu banyak yang kalau dibaca keluar air mata. Bagaimana dengan ustadz dahulu, ya akan keluar air mata kita. Mungkin termasuk terlambat mengenalnya, bukan seperti Ustadz Abdurrahman Thayyib yang kita ketahui masih SMA di tahun 90-an sudah mengenal beliau, tetapi kita masuk terlambat, kalau tidak salah sekitar tahun 2004 atau 2005. Itu pertama kali kita mengenal beliau membeli VCD MP3 dulu kan, Bang Musa Ribat menjual itu VCD. Itu pertama diputar daurah di Masjid Imam Ahmad bin Hanbal, mengikhlaskan niat. Jadi itu pertama kali mendengar kajian beliau. Sama juga kita beli VCD yang lain, Ustadz Abdul Hakim bin Amin Ra'adat, mudah-mudahan Allah menjaganya, memanjangkan umurnya dalam ketaatan. Kalau tidak salah, laukana khairan la sabakuna ilaih, dan bagaimana bom bunuh diri yang waktu itu yang kita beli. Itulah kita mulai mengenal ketika itu. Dan alhamdulillah di akhir tahun 2005, dengan niat yang rusak, kita katakan niat kita rusak, karena ketika itu kita safar ingin kuliah ke Madinah 2005 akhir, tetapi tidak tahu, kalau sekarang kan tinggal download, nanti dimasukkan berkas-berkas, selesai online. Kalau dahulu kita tidak mengetahui, yang kita ketahui ustadz-ustadz kita dari Madinah. Jadi kenapa kita tidak belajar di Madinah? Yang kita ketahui itu, jadi pergi melakukan rihlah, perjalanan menuntut ilmu. Yang terbesit waktu itu ada Minhajus Sunnah di Bogor. Tanya-tanya, akhirnya sampai juga di daerah dermaga dekat IPB yang baru, bukan IPB yang lama di Berenang Siang, dekat Bulog. Maka santri angkatan kedua yang pertama sampai di situ untuk mendaftar, ana waktu itu. Karena jarak untuk mendaftar masih ada sebulan lagi, dan kita sebulan sebelumnya sudah hadir di situ, sudah jadi
bukan angkatan kedua tapi angkatan 1,5. Bergabung di angkatan pertama, setelah pendaftaran ikut juga mendaftar di angkatan kedua. Karena azan, lanjutan ceritanya insyaallah setelah azan Isya sedikit lagi kita sambung. Fadhol. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Ikhwani fid din rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan kenangan bersama ustaz kita rahimallahu taala, ada yang terluput padahal sudah dicatat tadi, yaitu mengenai Musailamah al-Kadzdzab. Wahyu yang turun kepada beliau di mana terjadi dialog beliau dengan salah seorang sahabat, dengan Amr bin As, dengan Musailamah al-Kadzdzab berdialog. Temanmu menurunkan surat apa, kata Musailamah al-Kadzdzab. Lalu dibacakan firman Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Lalu Musailamah berpikir sejenak. Kata Musailamah al-Kadzdzab, aku juga mendapatkan wahyu, ada juga Jibril turun kepadaku wahyu. Lalu dia membacakan, apa itu kata Amr? Lalu dikatakan, beliau menyebutkan, ya bar innama anta iradun wasadar wasairuka nafrun naqdar. Jadi wahai bulu, jadi itu sesungguhnya kamu hanyalah sebutan dan muncul, katanya, sedangkan keseluruhannya adalah lubang. Lalu berkata
Amr bin As, demi Allah engkau adalah pembohong. Mendengarnya aja ya bar, tidak enak didengar kan. Lalu masih banyak ayat-ayat yang lain yang mengatakan seperti surat Al-Fil. Dia ada juga surat Al-Fil yang turun kepadanya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil. Saya ada juga surat Al-Fil. Lalu dia mengatakan Al-Fil, Mal-Fil. Al-Fil apa itu? Gajah katanya kan. Wa ma adraka mal fil, tahukah kamu apa itu gajah? Jadi ayat-ayat seperti itu yang membuat sahabat tertawa mendengar wahyu dari Musailamah al-Kadzdzab. Jadi ada beberapa ayat yang disebutkan, ada juga ayat-ayat difda, ayat kodok. Ini karena ayat difda dan banyak lagi ayat-ayat yang katanya dia mendapatkan wahyu Musailamah al-Kadzdzab. Tapi kita kembali lagi dengan sedikit kenangan ringkasan bersama guru kita tercinta rahimallahu taala. Jadi buku beliau yang pertama yang anak baca yaitu Prinsip Dasar Islam. Prinsip Dasar Islam. Buku beliau yang pertama, karya beliau. Kemudian setelah itu proses masuk, ketika itu bawa berkas, alhamdulillah pas foto, ijazah terakhir. Yang pertama kalau tidak salah Ustadz Badrus Salam yang tes. Di tesnya, antum tamatan S1 katanya. Ya Ustaz, Pekanbaru, jadi logat-logat Sundanya. Ya Ustaz. Lalu ceritalah sama siapa antum belajar di Pekanbaru. Sebutkan Ustadz Armen rahimahullah taala, Ustadz Muhammad Zaki, Ustadz Maududi, Ustadz Abu Zubair. Itu teman-teman anak semua itu. Enggak ada pertanyaan, cuma ngobrol itu aja. Pindah ke meja satu lagi. Ustadz Kurnedi, Abu Ya'la Kurnedi. Beliau mentes Al-Qur'an. Yang ditanya ketika itu surah Al-Bainah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Lalu dia menanyakan apa hukum lam yakunil, mim dengan ya, apa hukumnya katanya. Jadi pertanyaannya itu. Waktu itu dijawab karena kita belum belajar tahsin gitu kan. Kan insya Allah di sini belajar nanti ya Ustaz ya. Ketawa Ustaz beliau. Kalau sekarang alhamdulillah ada tahu hukumnya. Mim dengan ya apa tuh? Izhar ya. Izhar itu kan hukumnya. Harus jelas, tidak didengungkan. Kemudian pindah lagi ke Ustaz Arman Amri, Abu Ibrahim Arman Amri. Dia aslinya orang kita, orang Padang tapi lahir di Bekasi. Tetapi adik-adiknya masih panggil Uda sama dia. Tanya sama Ustaz Arman, sama tidak ada pertanyaan sebagaimana calon santri yang lain, cuman bercerita kenapa antum masuk di sini, kenapa ini. Akhirnya dengan motivasi belajar agama, alhamdulillah diterima. Setelah itu maka datanglah sosok Ustadz pulang dari safar ketika itu, karena waktu itu bulan Al-Muharram. Beliau baru pulang dari safar haji dan membawa oleh-oleh kurma. Masih ingat kita gotong royong membawa kurma pakai kardus-kardus untuk berbuka puasa, dan beberapa kitab berkardus-kardus juga untuk dibawa ke maktabah. Adapun di kelas banyak sekali kenangan, sehingga di antara teman kita itu ada yang mengatakan kalau setelah belajar dengan Ustadz Yazid dan Ustadz Abdul Hakim seolah-olah baru keluar dari bioskop katanya. Kenapa baru keluar dari bioskop? Puas gitu katanya. Jadi istilahnya puas katanya. Jadi penjelasannya puas. Dan waktu di kelas pernah juga dicandai sama Ustadz Yazid, anak pribadi dicandai tapi dengan jebakan. Jadi Ustadz rahimahullah taala waktu itu menjebak, sehingga jawabannya salah, walaupun mikir tapi salah. Rahmat. Jadi rahmat Allah itu dipisahnya. Rahmat pertama manggil, "Nam Ustaz, rahmat Allah ada berapa?" katanya. Ketika itu belajar usul salasah tentang tauhid. Jadi mikir, senyum, dalam hati pikiran ini Allah ada berapa? Rupanya rahmat Allah ada berapa gitu. Jadi kita jawab wahid Ustaz, Esa 1. Ketawa orang semuanya satu kelas. Rahmat Allah itu 100 kata. Rahmat Allah 100, satu yang diturunkan ke dunia.
dan 99-nya nanti di sorga. Jadi jebakan waktu itu. Jadi kalau ada santri yang terlambat, beliau tidak menyenanginya. Lalu ditegur, kita yang menunggu guru kita, katanya. Kita yang nunggu Ustaz, antum lebih awal, misalnya mulai jam 8, sebelum jam 8 antum sudah siap-siap dan usahakan mandi, katanya. Jangan sampai nak mandi, nanti bau jin antum masuk kelas, kata. Jadi canda-candaan beliau rahimahullah taala, dan itu tidak kita jumpai di majelis-majelis beliau. Kalau di kelas waktu itu agak santai, tetapi kalau beliau serius memang menjelaskan, sering beliau menanya, apakah fahim tuh? Sering dia menanyakan, apakah paham? Sering dia menanya. Nanti kalau tidak paham kita lanjut, sangat disayangkan. Jadi terus yang sering juga beliau ulang-ulang, semangat untuk berdakwah, semangat untuk berdakwah. Antum nanti ketika pulang ke kampung masing-masing, ke daerah masing-masing, harus didakwahkan. Yang pertama yang harus didakwahkan adalah tauhid, mengingatkan orang kepada kesyirikan, memperingatkan umat. Lalu yang sering juga beliau ulang-ulang juga, antum jika berdakwah jadi dai harus ada maisha. Itu sering dia ulang-ulang sampai teringat-ingat sama kami para santrinya. Dan antum jangan sekali-sekali menerima amplop, katanya. Jangan sekali-kali menerima amplop. Itu sering diulang-ulang ketika memotivasi kami ketika itu di dalam kelas, di dalam belajar. Jadi ada sekitar 7 bulan di situ, karena ana bukan lulus dari Minhajus Sunnah, tapi lolos, tidak lulus. Sementara yang lain lulus. Sebagaimana sekarang banyak yang meneliti buku beliau, seperti Ustadz Ahmad Hendrik, yang kita ketahui sampai diberi hadiah, setiap safar dibeli hadiah kitab-kitab ulama berjilid-jilid. Kemudian ketika pulang, pamit pulang setelah 7 bulan di situ, karena telah mencoba muqabalah harus lanjut. Dilihat tabungan tidak cukup untuk umroh. Kemudian ingin ikut murasalah. Ketika itu ditanya oleh Ustadz Arman Amrin, ente berapa umurnya? 26, Ustaz. Wah, tidak bisa dong kalau mahasiswa Madinah maksimal. Jadi gimana, Ustaz? Tidak bisa. Untuk calon mahasiswa Indonesia agak ketat. Jadi sudah pupus harapan, niat rusak, akhirnya kembali pulang. Ada coba-coba Lipia juga. Jadi dipersingkat, ketika pamit pulang, beliau mau naik kendaraan, diikuti dari belakang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, bentar minta waktu, gitu kan. Dan itulah pembicaraan kami yang paling lama dengan beliau, 4 mata, lebih setengah jam. Ketika pamit, ada apa ini, ingin izin pulang ke Pekanbaru. Lalu beliau menasihati dengan nasihat, jangan, sayang antum, udah ini, pokoknya supaya jangan pulang. Lalu dia menukilkan perkataan Imam Al-Baghdadi, katanya lebih kurang yang anak ingat, tidak selayaknya bagi penuntut ilmu itu nikah cepat-cepat. Jadi alasan keluar ingin nikah waktu itu. Yang pertama, yang kedua, umur sudah lewat juga, Ustaz, gitu. Karena waktu di angkatan kedua yang paling tua. Rata-rata orang umur 19, 20, 21. Anak ketika itu 26. Dan perkataan Imam Khatib Al-Baghdadi yang beliau nukil lagi, sesungguhnya ilmu itu akan hilang di antara 2 paha wanita, katanya. Jadi banyak godaannya. Nanti antum cari maisha, antum di sini antum fokus belajar aja. Nanti kalau di luar sudah berumah tangga, ini tidak akan bisa belajar lagi, tidak fokus lagi, katanya. Dengan semangat menggebu-gebu ingin pamit, terakhirnya beliau juga yang kalah. Awalnya dia sempat tinggi juga nadanya, antum ini seperti itu, seperti karena biasa. Yang terakhir katanya, ittaqillah tsumma kunt, bertakwalah engkau kepada, sebagaimana Nabi menasihati sahabatnya, nanti antum jangan tinggalkan menuntut ilmu, antum harus datangi majelis-majelis ustadz di Pekanbaru, harus antum datangi, jangan sampai antum berhenti dalam menuntut ilmu. Jadi itulah obrolan 4 mata yang terakhir di Minhajus Sunnah.
Kemudian alhamdulillah Allah perjumpakan kembali di tahun 2010 di Safar, dan ketika itu banyak ustadz. Safarnya banyak ustadz karena konsorsium 3 travel digabungkan. Di sini dari Pekanbaru, di Jakarta 2. Lalu ustadz-ustadznya banyak juga. Pekanbaru ketika itu ustadz kita Abu Zubair, Ustadz Maududi, Ustadz Abu Thohir. Kalau dari mereka, dari orang-orang itu Daya Safari ada juga, yang sudah meninggal ada juga Ustadz Syuhada Dewan Dakwah rahimahullah. Kemudian Ustadz Yazid dari Tiara Tour. Itu 5 bus. Dan ketika sampai di Jeddah, waktu itu agak lama menunggu. Sampai azan maghrib belum ada tanda-tanda untuk meninggalkan bandara. Orang sudah azan, kami namanya santai-santai, udah capek dari perjalanan pesawat lebih kurang 9 jam, pakaian ihram. Akhirnya Ustadz menghubungi panitia, orang-orang yang operasional dengan nada yang tinggi. Ini bagaimana ini? Orang sudah azan, masa kami dibiarkan terlantar di sini? Diarahkan jemaah untuk sholat dulu, katanya. Sehingga sebagian dari ustadz kita dari Pekanbaru mengatakan, ustadz menampakkan seniornya. Jadi pas itu di lift juga pernah berjumpa, di lift di Hotel Translate. Karena kalau orang yang hajinya Haji ONH Plus, sebelum musim haji di Hotel Translate dulu, di Khalidiyah namanya, bukan Aziziyah tapi di Khalidiyah. Dan itulah pertama kali berjumpa dengan ustadz kita Dr. Asri Rahmat Azai tahun 2010. Beliau masih sedang nyusun disertasi tentang bid'ah yang terdapat 5 ibadah, salat, puasa, haji di mazhab Imam Ahmad bin Hambal, kalau tidak salah itu judul disertasinya. Kemudian di lift tersebut, Ustaz, ana sempat belajar sama antum dulu di Minhajus Sunnah. Lama dia mikir. Lalu ditanya, siapa nama antum? Afwannya anak, karena sudah umur, sudah banyak juga murid-murid katanya. Jadi tidak ingat lagi. Lalu dikatakan Rahmat Ustaz. Oh iya, baru dia ingat. Waktu itu mau pergi ke masjid. Dan alhamdulillah setelah itu dia ingat selalu dalam perjalanan. Sampai-sampai ketika wukuf di Arafah, beliau ada seorang kakek-kakek tua yang banyak mengambilkan, jadi beliau tidak ikut antrian mengambil makan siang. Waktu itu kami tidak ikut antrian, jadi berlebih, ada yang ngambil 2 atau 3 makanan untuk kakek itu. Lalu lebihnya dia melihat, kasih aja ke Rahmat lebihnya. Jadi alhamdulillah diperhatikan juga. Jadi kita nggak antri-antri jadinya. Alhamdulillah dapat kelebihan dari makanan kakek yang dilayani oleh jamaah yang lain. Dan yang terakhir ketika Safar 2010 itu mau pulang di Madinah, membeli kitab-kitab 2 kantong lumayan berat. Dia melihatnya, lalu dia candai rahimahullah taala, Masya Allah, antum sudah beli oleh kitab-kitab oleh-oleh. Ana belum, sambil tersenyum dia. Dan itulah yang terakhir di Safar itu. Dan 2015 sempat juga berkunjung ke Minhajus Sunnah, tetapi ada kegiatan duat ketika itu di sekitar Jabodetabek. Akhirnya tidak sempat berbicara, cuman salaman saja. 2019 berjumpa dari jauh di umroh Ramadan, dan setelah Covid pernah juga berjumpa dari jauh juga di Madinah ketika itu, tapi dari jauh, tidak sempat mendekati beliau. Jadi itulah sedikit kenangan dari beliau rahimahullah taala. Mudah-mudahan apa yang telah beliau upayakan ketika di dunia, dan itu berkah, alhamdulillah. Anda ketahui rata-rata semuanya mengajar, memiliki pondok sendiri, minimal bergabung dengan mahat, mengajar semuanya. Alhamdulillah. Yang kami di Minhajus Sunnah dahulu, alhamdulillah. Yang tidak punya pondok yang berbicara ini, tidak ada pondoknya. Tetapi alhamdulillah berkahnya ketika mulai-mulai diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi SAW, ada sedikit riaknya, mungkin riaknya besar yang kita ketahui. Terkadang ada yang bertanya, dulu belajar di mana ini,
Bahkan sebagian asatidzah kita, rahmat itu belajar dari mana ini? Bagi yang langsung ke kita tanya, dulu pernah di Minhajus Sunnah. Oh, tempat Ustaz Yazid. Ustaz yang sebagian yang heran, yang tidak mengetahui dahulu, sempat juga bertanya, antum belajar dari mana? Alhamdulillah dulu sempat di Minhajus Sunnah, Ustaz. Oh, tempat Ustaz Yazid. Jadi alhamdulillah, takut juga ditahzir juga. Jadi adalah beliau pas mendengar itu, jadi mereka tidak terlalu panjang lagi untuk membahas. Nanti ditanya, oh di tamatan mana itu, terkadang sesama jamaah atau ustaz penasaran juga dengan kondisi-kondisi demikian. Ya alhamdulillah, itulah keberkahan. Ya mudah-mudahan kita sebagaimana Imam Ahmad mendoakan Imam Syafi'i rahimallahu taala, kita juga bisa mendoakan guru-guru kita, baik yang telah tiada dan yang masih diberi kesempatan hidup di dunia ini, dan kita semuanya agar bisa memetik pelajaran dari beliau rahimallahu taala. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan beliau bersama para al-anbiya, siddiqin, syuhada dan orang-orang soleh lainnya, dan dimasukkan ke dalam surga firdaus yang tinggi. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.